Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratu Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa zurriyyati wa ahli baiti wa jami'i salihin wal ulama ila min musannifin wal husni bi Abdullah Iskandari wa jami' masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Man qaraba faragha umurihi wa yuridu an yastadrika ma fatahu falyazkur bil azkaril jami'ah. Di barang siapa yang sudah dekat atau koroba dekat ya, faragha umurihi, pada ya kira-kira pada umurnya ini sudah cukup, sudah hampir nyampe, wa yuridu ayastadrika, dan ingin untuk mendapatkan dan menyibukkan diri pada persiapan tersebut, falyazkur bil azkaril jami'ah, maka hendaknya dia berzikir dengan beberapa zikir yang sempurna, yang penuh. Jadi kalau kita sudah merasa gitu kan, kalau sudah umur lebih 40, tentu ini adalah perlu ada persiapan kita untuk mempersiapkan diri sebagai orang-orang yang mempersiapkan sampai pada umurnya, yaitu menyiapkan kepada kematian. Bil azkari al-jami'ah, dengan zikir yang sempurna atau zikir yang seluruhnya. Fa innahu idza fa'ala dzalika sara al-umru qasirun tawilan. Dan apabila dia melakukan yang seperti itu, maka jadilah umurnya yang pendek tadi menjadi tawilan, menjadi panjang. Kaqaulihi, sebagaimana didahwakan atau disampaikan dengan zikir subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Di antara zikir-zikir jami'ah tadi, zikir-zikir yang sempurna dan yang terkumpul dengan semuanya, yaitu dengan membaca subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan memujinya, adada khalqih, sebanyak bilangan makhluknya, wa ridha nafsi, dan ridhanya dirinya, wa zinata arsyih, dan sebanyak hiasan arsy-Nya, wa midada kalimatih, dan sepanjang kalimat-kalimatnya. Jadi kalau kita baca ini, baca subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, ini tadi jadilah umur kita yang pendek ini menjadi panjang. Karena kalau kita misalkan baca subhanallah, 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 ini bilangannya adalah 1. Tapi kalau kemudian kita berzikir dengan subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqih, kita memuji Allah, bertasbih kepada Allah sebanyak makhluk Allah. Jadi makhluk Allah baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi ini sebanyak itu. Padahal umur kita tidak panjang, umur umat Nabi Muhammad ini tidak panjang-panjang. Maka dengan zikir ini, dengan kita membaca tasbih, membaca tahmid sebanyak bilangan makhluk Allah, sebanyak ridha Allah pada dirinya, sebanyak hiasan Allah pada arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah,
maka ini adalah zikir yang luar biasa, yang bilangannya tak terhingga dan tak terbatas dengan umur kita. Wa kadzalika man fatahu kasratus siyam wasyam. Dan yang demikian juga kita juga bisa mengisi umur kita dengan membaca atau memperbanyak asyam, yaitu puasa, wal qiyam dan qiyamul lail. Ayyusghila nafsahu bis sholawat atau bis sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hendaknya kita menyibukkan, atau bahasa Jawanya ketungkul, menyibukkan diri kita bisolati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka law fa'alta fi jami'il umurik kulla ta'ah thumma sallallahu alaik salatan wahidan rajahatil kas-shalah al-wahidah ala ma amiltahu fi umurik kulli. Jadi, dan apabila kita melakukan di semua umur kita ketaatan, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan sekali, wajahatil kas-shalah, dan kita mendapatkan solawat tersebut wahidatun yang satu ala ma amiltahu fi umurik kulli min jami' ta'ah li'annaka tusalli ala qadri wus'ika wa huwa yusalli ala hasabi rububiyatih. Dengan solawat, misalkan dengan solawat yang sekalipun dan apabila kemudian ini kita lakukan, maka perbuatan kita, amal kita sepanjang umur kita, ini lebih utama ini ketika kita bersolawat, dan solawat itu kemudian Allah ridha, maka kemudian jadilah yang satu itu menjadi lebih utama dibandingkan seluruh ketaatan kita di dalam umur kita. Li'annaka tusalli ala qadri wus'ika, karena sesungguhnya engkau bersolawat itu sebatas kemampuanmu. Wa huwa yusalli ala hasabi rububiyati, dan Allah memberikan rahmatnya, rahmat takzimnya, karena solawat itu adalah artinya rahmat takzim atau kewelasan yang sangat besar, ala hasabi, sebanyak hitungan, sebanyak perkiraan rububiyatihi, yaitu ketuhanan Allah. Jadi kalau Allah, kita membaca salawat sekali, maka Allah kalau memberikan rahmatnya, rahmat takzimnya, salawatnya sekalipun, itu sudah luar biasa, sudah cukup, karena Allah satu, itu pengkalinya adalah hitungan dari rububiyah Allah. Wa hadza idza kanat sholatan wahidan fa kaifa idza shalla 'alaika 'ashran. Jadi itu kalau Allah bersolawat kepada kita sekali. Bagaimana fa kaifa idza shalla 'alaika 'ashran? Bagaimana kalau Allah bersolawat 10 kali? Karena memang barang siapa yang bersolawat sekali, Allah akan bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Bikulli sholatin, kama jaa fil hadis as-sahih, man ahsanal ais idza ata'ta Allahu fihi bi dzikrillah awis shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani dalam hadis yang sahih, barang siapa maka sesungguhnya ahsanal aish, yaitu hidup yang terbaik adalah idza ata'ta Allah fihi, yaitu apabila kamu taat kepada Allah bizikrillah ta'ala, dengan zikir kepada Allah, abis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir kepada Allah tadi kita baca subhanallahil azim wa bihamdihi, atau subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi
dan kita perbanyak juga sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaitan dan seterusnya. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Itu juga sholawat yang kita baca sekali, tapi kita memohon kepada Allah sebanyak bilangan, ya, midada kalimat sebanyak bilangan kalimatnya, sebanyak hiasan arsy-nya, wasinata arsyik, midada kalimatik gitu, dan sebanyak bilangan kalimatnya. Jadi ini sekali kita bersolawat, tapi sebanyak bilangan yang kita tidak ketahui, yang Allah alam, yang Allah saja yang tahu. Jadi kalau kemudian kita berzikir kepada Allah, kemudian bersolawat, kalau kemudian sekali, kemudian Allah membalasnya sekalipun sebenarnya sudah cukup, karena sekalinya adalah sebanyak bilangan atau hitungan rububiyah Allah, ketuhanan Allah. Apalagi di dalam banyak hadis disebutkan memang 10 kali Allah akan bersolawat kepada kita ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa. Dan di wayurwa annahu min saidin yusahu wala sajaratin tuqatta illa bighaflitaha ala atau an zikrillah ta'ala. Jadi diriwayatkan sesungguhnya tidaklah seekor binatang buruan atau sebuah pohon dipotong illa bighaflitaha, karena disebabkan lupanya, lalainya binatang buruan tadi atau tumbuhan tadi an zikrillah ta'ala, dari zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada binatang yang diburu, binatang buruan kemudian ketangkap pemburu atau sebuah pohon dipotong, ini diriwayatkan karena mereka ini adalah lalai, lupa berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kemudian kita ini atau bahkan diibaratkan lagi li'anna syarik la yasriku baitan wa ahluhu aiqadun bal ala ghaflatin au naumin. Jadi karena sesungguhnya pencuri itu tidak akan mencuri sebuah rumah sedang isi rumah itu atau ahlul baitnya itu aiqadun, dalam keadaan terjaga. Bal ala ghaflatin au naumin. Tetapi pencuri itu akan mencuri kepada sebuah rumah kalau ahlul baitnya atau pemilik rumahnya itu adalah ghaflatin, dalam keadaan lalai, atau naumin, atau dalam keadaan tertidur. Ini diibaratkan demikian, sehingga apabila orang juga lalai dari zikir dan sholawat, maka diibaratkan seperti itu. Diibaratkan seperti binatang buruan yang ya lupa, gitu, maka dia akan tertangkap oleh pemburu. Karena sesungguhnya semua makhluk Allah ini adalah mereka taat kepada Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan terutama pada saat malam atau siang dan seterusnya full 24 jam mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diibaratkan pula kalau kita lalai dari zikir, lalai dari sholawat, maka sangat mungkin kita akan kemasukan pencuri di dalam hati kita. Sebagaimana rumah yang ahli baitnya atau pemilik rumah itu tertidur, maka rumah itu bisa dicuri atau
dirampok. Nah ini satu perumpamaan. Oleh karena itu untuk mengisi umur kita ini maka marilah kita banyak zikir, dan zikir ini yang tadi dicontohkan adalah zikir yang mempunyai tak terbatas bilangannya. Ya, tadi subhanallah wa bihamdi atau subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi ini zikir yang tak terhitung bilangannya. Sekali baca maka kita akan mendapatkan sebanyak hitungan makhluk Allah, ridhonya Allah, arsy-nya Allah, kalimat-kalimat Allah. Kalau kita kemudian sholawat, misalkan kita Allahumma sholli ala Muhammad, itu juga insya Allah itu adalah Allah sudah membalas kita sekali. Tapi kemudian kalau kita menggunakan lagi berbagai macam bentuk sholawat yang misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Tentu ini bilangannya juga tak terhingga. Sehingga kalau dibalas oleh Allah sekali, maka ini sudah cukup. Karena satu kali ini adalah hitungan rububiyahnya Allah, ketuhanannya Allah. Padahal Allah memberikan balasan sebanyak 10 kali lipatnya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tentu ini adalah sesuatu karunia yang luar biasa. Moga-moga kita bisa mengisi setiap kesempatan kita. Kalau yang orang-orang yang sudah tidak lupa lagi, tidak lalai lagi adalah setiap tarikan nafasnya itu adalah zikir kepada Allah. Tapi kalau kita masih sering lalai, ya kita kembali lagi ketika ingat zikir kepada Allah atau kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sholawat ini tidak tertolak. Banyak riwayat ya tidak tertolak. Dalam keadaan apapun kita bisa bersholawat kepada Rasulullah SAW. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.